Belakangan ini kita merasakan terik matahari yang semakin panas, musim hujan yang tak menentu, bahkan bencana alam yang sering terjadi. Fenomena tersebut merupakan dampak nyata dari pemanasan global dan perubahan iklim yang dipicu oleh emisi gas rumah kaca. Menurut Edgar, Indonesia menempati urutan ke-7 dari 11 negara penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia pada 2022 yang mencapai 1,24 gigaton dan disebabkan oleh berbagai sektor. Di balik ancaman yang ada, banyak anggapan bahwa sektor industri sawit menyumbang angka terbesar dalam emisi gas berbahaya ini. Benarkah hal tersebut? Apakah hanya mitos semata? Pemanasan global terjadi karena meningkatnya intensitas efek gas rumah kaca pada atmosfer bumi secara alamiah di atas batas konsentrasi oleh munculnya gas-gas buatan seperti golongan CFC dan halogen serta aktivitas manusia di bumi. Tahukah kalian bahwa peningkatan konsentrasi aktivitas tersebut telah terjadi sejak era praindustri tahun 1800-an hingga sekarang. Sedangkan industri sawit dunia baru berkembang setelah tahun 1900-an dan memiliki luas lahan yang relatif sempit, sehingga dapat disimpulkan bahwa isu tersebut hanyalah mitos karena pemanasan global bukan disebabkan oleh sektor industri sawit. Tak hanya pemanasan global, banyak tuduhan bahwa penyebab perubahan iklim juga disebabkan oleh ekspansi industri sawit. Menurut IPCC, Somarwoto, dan IEA, perubahan iklim global terjadi akibat dari pemanasan global di mana sebagian energi panas yang dipancarkan matahari dipantulkan keluar angkasa dan sebagiannya lagi terperangkap dalam atmosfer yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Antara lain, peningkatan evaporasi, pemanasan, temperatur air laut, perubahan kondisi tanaman dan hewan, serta salju dan es meleleh. Hal tersebut dapat mengakibatkan berbagai bentuk bencana alam yang kerap kita rasakan sekarang. Dengan demikian, sudah sangat jelas bahwa perubahan iklim global yang terjadi tidak ada kaitannya dengan industri sawit. Berbagai studi empiris IEA, Olivier et al. Mengungkapkan bahwa kontributor utama emisi GRK global merupakan sektor energi. Hal ini selaras dengan penelitian WRI 2021 bahwa penyumbang tertinggi adalah sektor energi sekitar 73,2%, sedangkan pada sektor pertanian, kehutanan, dan land use hanya 18,4%. 5 kontributor utama di dalamnya tidak terdapat perkebunan kelapa sawit. Hal ini mengingatkan saya dengan studi Bayer et al. Bahwa emisi produksi minyak sawit jauh lebih hemat dari minyak nabati lainnya. Kelapa sawit dapat menyerap emisi gas rumah kaca sehingga dapat meminimalisir perubahan iklim dan pemanasan global. Data tersebut menunjukkan bahwa industri sawit bukan menjadi kontributor dari sektor pertanian dan semakin memperkuat bahwa industri sawit bukanlah sumber utama emisi GRK global. Di balik banyaknya mitos isu lingkungan, industri sawit justru berperan penting dalam upaya mengurangi emisi dan pengembangan energi terbarukan, yaitu biodiesel sawit lebih unggul dari petrodiesel yang dapat mengurangi ketergantungan energi fosil dan mencapai target emisi. Industri sawit telah menjadi bagian solusi untuk mewujudkan komitmen Indonesia dalam rangka penurunan emisi GRK global. Marilah kita bersama-sama mendukung industri sawit yang ramah lingkungan dan menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan bagi semua.